syaratnya disebut dengan jannah itu harus rindang. Kan ada toh kebun itu yang ini kebun bunga, gitu gak rindang tapi ya indah. Pemene kebun teh ngono ya. Yo akeh tanaman tapi kan gak rindang. Wong teh itu tanaman kecil-kecil. Tapi jannah itu disebut dengan jannah, itu syarat disebut dengan jannah itu harus banyak pohon yang besar-besar tapi gak menyeramkan, rindang. Yani indah dan rindang. Lah, dia disebut dengan jannah karena tertutup dengan daun dan pohon-pohon yang besar. Taib. Apalagi tadi? Majan. Nah, ya majan turun disebut. Majanan. Apa itu majanan, Iwan? Hah? Gratis. Jadi gratis. Kenapa kok majan itu disebut majan? Apa yang tertutup? Harganya yang tertutup. Jadi raun organi. Jadi harganya yang tertutup. Itu dalam ilmu bahasa diistilahkan dengan ilm al-istiqaq, ilmu pecahan kata. Jadi ilmu bahasa itu kan yang kondang biasanya diajarkan di pesantren-pesantren itu kan nahwu, shorof, ma'ani, bayan, badi, imla, khat, syafahi, tahriri, pirmo, songo ya. Ini yang kondang diajarkan di banyak pesantren. Tapi sebenarnya ilmu bahasa itu lebih daripada itu. Kisarannya sampai 25 cabang ilmu. Kisarannya sampai 25 cabang ilmu. Yo, tak tambahi. Kalau nahwunya agak mendalam itu biasanya masuk dalam ilmu i'lal dan ibdal. 11. Tapi lebih daripada itu. Salah satu di antara cabang-cabang ilmu bahasa itu namanya ilm al-istiqaq, ilmu pecahan kata. Ilmu pecahan kata itu nggak usah dipelajari juga nggak apa-apa, ini ilmu level atas. Jadi ilmu pecahan kata itu intinya adalah semua bahasa Arab yang berasal dari satu kata yang sama mesti maknanya berkait. Meskipun ujungnya nanti kono hubungan nih. Janin, majan, junnah, jannah, majnun itu kan beda-beda. Jadi antara janin gratis, kebun, tameng, gila, gitu ya. Itu kan beda-beda. Tapi karena akar katanya sama, mesti ada sesuatu yang sama. Saya katakan tadi, kesamaan itu dari akar kata as-sitr wal ghita. Yani sesuatu yang tertutup, sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang samar, sesuatu yang samar. Lah, jin itu dinamakan dengan jin, itu pun berawal dari akar kata yang sama, yaitu dia makhluk yang tersembunyi, yang tidak kelihatan dengan indrawi kita. Allah Subhanahu wa taala membahasakan, yani innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Jin-jin itu melihat kalian dari arah yang kalian enggak mau melihat mereka. Itu dari akar makna bahasa. Secara istilah apa itu jin? Jadi apa itu jin? Dengan segala perselisihan yang muncul di kalangan para ulama tentang definisi dari jin, ana sebutkan definisi dari kitab yang saya bawa. Wingi itu materi ini opo, diambil dari kitab opo. Pas di rumah ono kitab mausu'ah akidah, pas ini gak kate doleki. Gak kate persiapan. Jadi taib diambil dari beberapa kitabnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan beberapa kitab-kitab yang lain. Beliau mengatakan jin itu adalah khalqun khalaqahumullahu minan naris samum, makhluk yang Allah ciptakan dari api yang sangat panas. Jadi makhluk yang Allah ciptakan dari api yang sangat panas. Uqala, mereka Allah beri akal. Fa'iluna bil iradah, mereka berbuat karena kehendak sendiri. Mereka berbuat dengan kehendaknya sendiri. Yatanasalun, mereka juga mempunyai anak keturunan. Wa mukallafuna ala nahwi ma huwa alaihi al-insan, mereka juga mendapatkan beban syar'i, beban syariat kayak manusia. Walaisu sifatin wa a'radha,
mereka itu bukan hanya sifat qaimah bil insani aw ghairihi, sifat yang berdiri pada yang lainnya. Lakinnahum la yurawna ala tabiatihim wala bisuratihimul hakikiyah, hanya saja mereka tidak kelihatan dalam bentuk aslinya. Lahum qudratun ala tasyakkuli, mereka itu mampu untuk berubah-ubah wujud. Ini sebenarnya enggak definisi ini itu penjabaran. Tapi para ulama aku bingung definisikan jin itu kayak apa. Ya, kita bahas pembahasan tentang jin sesuai dengan yang disebutkan dalam definisi tadi. Jadi pertama definisinya. Yang kedua, sebab dia disebut jin apa tadi? Karena dia makhluk yang tertutup, makhluk yang tidak kelihatan oleh indrawi kita dalam wujud aslinya. Kalau dia berwujud yang lain maka baru bisa kelihatan. Jin ini para ikhwatin azanillahu yakum adanya wajib untuk kita imani. Jadi jin itu sebuah makhluk, suatu makhluk yang Allah ciptakan tersendiri. Kayak ada makhluk namanya malaikat, ada makhluk hidup namanya manusia, ada makhluk hidup namanya binatang, ada makhluk hidup namanya jin. Jika malaikat hidup di alamnya, jika jin hidup di alamnya, manusia dan binatang juga hidup di alamnya. Jadi yang kita imani, mereka itu adalah jin itu adalah makhluk yang tersendiri sebagai sebuah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu disebutkan karena sebagian kalangan mengatakan bahwa jin itu enggak makhluk, jin itu hanya sifat. Jin itu hanya sifat. Pendapat ini tidak mampu membedakan antara jin dengan setan. Tidak mampu membedakan antara jin dengan setan. Karena para jamaah yang Allah Taala ada 3 istilah yang mirip sekali. Dan ini harus dibedakan. Jin, setan, iblis. Al-jinnu, asyaitanu, iblis. Itu ya. Jin, setan, iblis. Kalau jin itu yang Anda sebutkan tadi, makhluk yang Allah ciptakan dari api, yang mereka itu mempunyai wujud khusus, mempunyai bentuk khusus yang tidak kelihatan oleh kita. Sebagaimana malaikat Allah ciptakan dari apa? Cahaya. Sebagaimana manusia Allah ciptakan dari tanah, tapi prosesnya panjang. Kalau penciptaan malaikat itu tidak pernah Allah perinci dari cahaya dijadikan apa jadi malaikat, kalau jin itu juga tidak pernah Allah dan Rasulnya perinci bagaimana proses penciptaan jin, tapi manusia Allah Subhanahu wa taala memerincinya. Allah Subhanahu wa taala memerincinya. Jadi manusia dicipta dari tanah. Ini dari tanah. Di awal-awal bidayah wan nihayah Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan masalah proses penciptaan manusia itu dengan sangat gamblang, dengan sangat terperinci. Silakan dirujuk bagi para asatidzah, yakni ke awal-awal bidayah wan nihayah. Yakni di awal-awal kitab Bidayah wan Nihayah, Imam Ibnu Katsir juga menyebut masalah ini di awal-awal Qasasul Anbiya. Tapi ringkas, yang agak panjang lebar di awal-awal Bidayah wan Nihayah. Jadi beliau menyebutkan manusia itu tercipta, ringkasnya ya kawan, manusia itu tercipta dari bahan dasar tanah. Semua unsur tanah di muka bumi dijadikan oleh Allah, diambil sedikit begitu ya, lalu dicampur jadi satu menjadi bahan dasar manusia. Namanya tanah. Ono tanah berogalan, ono tanah lembut, ono tanah tandus, ono tanah gembur, ono tanah merah, ono tanah ireng, ono tanah hijau, ono tanah hijau. Ono tanah kuning, ono tanah ini, ono tanah itu, semua diambil jadi satu. Lalu dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air. Dengan air. Makanya dalam sebagian ayat, dalam sebagian hadis, lafadznya itu kadang-kadang Allah itu menciptakan Adam min turab, dari tanah, kadang-kadang Allah itu menyebutkan manusia tercipta dari min tin. Apa itu tin? Apa itu tin?
Tin itu tanah liat, tanah nek dicampur dengan air, airnya dikit. Jadi lempung ngono lho, itu tin. Nek kalau dicampur dengan air banyak, itu dadi ini. Dadi ini apa? Dadi ini lumpur. Nek tanahnya dikit, airnya banyak kan dadi nek lumpur, air keruh. Ini air keruh nek airnya banyak pol, yo silang tanahnya dari air kotor. Dari air kotor. Jadi tin. Dari tin itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia itu direndam gitu sampai tanahnya menghitam. Itu yang Allah sebutkan min hama'im masnun. Yani min hama'in masnun. Dari tanah yang menghitam itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala yani bentuk menjadi manusia dan dipanaskan dengan api. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut salah satu di antara proses penciptaan manusia itu kal fakhar. Jadi ada proses menjadi fakhar. Apa itu fakhar? Tembikar, ya cowek, ulek-ulek, genteng, apa meneh. Sing obong-obong itu loh tanah liat kemudian dibakar. Baru kemudian Allah tiupkan roh Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Makanya unsur manusia itu ada 4. Ada unsur tanah, ada unsur yani air, ada unsur udara, ada unsur api. Dari mana unsur udaranya Ustaz? Jangan kan nyebutkan tadi. Tanah, air, api, gitu toh. Udaranya muncul dari mana? Di mana-mana ada api di situ ada udara. Di mana-mana ada api di situ ini ada udara. Makanya jangan heran, nek menungso itu ono sing gawanane itu panas saya, kuat api nih. Ono menungso itu sing gawanane kuwasar, ya menang brogalane. Ono menungso itu sing gawanane lembut, adem ngono, menang banyune. Ono menungso itu sing gawanane itu lembut, enak gitu, menang udarai. Dan begitu, menungso itu kadang-kadang ini, kadang-kadang itu enggak stabil. Beda dengan malaikat stabil karena penciptaannya hanya dari cahaya. Beda dengan jin yang cenderung stabil karena memang stabil api ini maksudnya. Jadi stabil dia tercipta dari api. Yang penting yang kita yakini bahwa jin itu makhluk yang tercipta dari api. Dia adalah makhluk yang tersendiri. Itu kalau jin. Lah kalau setan, asyaitan itu bukan makhluk. Setan itu bukan makhluk. Setan itu sifat. Jadi diambil dari kata-kata syatana. Syatana itu ya melanggar, menjadikan orang tidak ikut aturan, itu arti dari syaitan. Makanya semua makhluk yang menjadikan orang lain tidak bisa berbuat baik, yang menggoda orang lain untuk berbuat kejahatan, itu namanya setan. Itu bisa ada dari bangsa jin, namanya setan dari bangsa jin. Ada dari bangsa manusia, namanya setan dari bangsa manusia. Jadi ada dari bangsa binatang. Ada beberapa binatang itu yang Allah sebut sebagai setan, yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai setan. Karena setan itu bukan makhluk, setan itu sifat. Jadi setan itu sifat. Adapun iblis itu bapake jin. Jadi jin pertama kali yang Allah ciptakan dari api, maka itu adalah iblis. Menungso ngono Nabi Adam. Jadi yang Allah ciptakan dari tanah, kan gak semua manusia. Yang Allah ciptakan dari tanah itu siapa? Nabi Adam. Lainnya pakai proses lahiran, pakai proses ini, pakai proses itu sebagaimana yang ada. Lah, jin juga begitu. Yang Allah ciptakan dari api itu apa? Iblis. Adapun yang lainnya prosesnya kayak manusia sebagaimana nanti insyaallah Subhanahu wa taala kita bahas. Nah, kenapa kita katakan ini para ikhwatin azani Allah yakum? Karena Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menyebut jin itu sebagai makhluk tersendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia dalam arti di sana ada makhluk namanya jin, di sana ada makhluk namanya ini namanya itu adalah manusia. Dan dalam kisah Nabi Sulaiman kondang peristiwa itu.
wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thair. Dan dikumpulkan yakni pada Nabi Sulaiman, beliau itu mempunyai bala tentara, ada yang dari jin, ada yang dari manusia, ada yang dari bangsa burung. Berarti di sini jin itu bukan sifat. Di situ ada pasukan dari bangsa burung, dari bangsa binatang, ada pasukan dari bangsa manusia, ada pasukan dari bangsa jin. Jadi kesimpulannya jin itu makhluk tersendiri, bukan hanya sebuah sifat. Karena sebagian kalangan mengatakan malaikat itu raono, jin itu raono. Malaikat itu sifat baik, manusia itu jenenge malaikat. Jin itu sifat jelek, manusia itu namanya jin. Itu keyakinan yang melanggar yani dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah yani sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal yang berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama, jin itu makhluk yang tercipta. Yang pertama yang dikatakan ya, kawan. Jin itu makhluk tersendiri. Itu masalah pertama. Bukan sebuah sifat. Jadi bukan sebuah sifat. Yang kedua, jin itu tercipta dari api. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Sungguh kami telah menciptakan manusia dari apa? Dari salsal. Salsal itu tanah liat yang wis kering. Tanah liat yang sudah kering. Jadi yang kalau dijatuhkan ke batu itu menimbulkan suara. Yaitu menimbulkan suara. Tanah liat wis watos wis kering itu. Min hama'im masnun, dari tanah liat hitam yang sudah berubah warnanya. Itu yang saya katakan tadi ya, Wan. Proses penciptaan manusia itu dari tanah. Semua unsur tanah. Kemudian Allah jadikan dicampur dengan air, jadilah tin. Setelah itu Allah diamkan. Tanah apapun itu nek direndam karo air lama jadi nih. Oh, jadi ini hitam mesti. Tanah itu mesti jadi warnanya menghitam. Jadi warnanya itu akan menghitam. Lah dari bahan itulah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal janna khalaqnahu, dan jin itu kami ciptakan min qablu, sebelum penciptaan manusia, min naris samum, dari api yang sangat panas. Ayat ini menunjukkan bahwa jin itu tercipta dari api. Yang kedua, penciptaan jin itu sebelum manusia. Penciptaan jin itu sebelum manusia, dan itu yang terbukti dari banyak dalil. Itu yang pertama. Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengatakan min qablu. Jadi sebelum terciptanya manusia sudah tercipta jin. Yang kedua, kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang Allah ceritakan dalam Al-Baqarah, yang Allah ceritakan dalam Al-Kahfi, yang Allah ceritakan dalam banyak surat yang lainnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala tatkala akan menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala ngomong kepada kepada para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sampai seterusnya ayat. Qalu yani lanjutnya. Jadi wa idz qala rabbuka lil malaika, tatkala kami Allah bicara, yani tatkala Allah bicara kepada para malaikat, aku akan menciptakan satu makhluk yang akan ngurusi bumi. Lah, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka Allah ciptakan manusia itu di surga. Kemudian Allah memerintahkan makhluk yang sudah ada tatkala itu. Makhluk yang sudah ada tatkala itu adalah malaikat dan jin. Makhluk yang sudah ada tatkala itu adalah malaikat dan jin. Allah perintahkan untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Malaikatnya nurut, jinnya gak nurut. Jin tatkala itu adalah iblis, masih bapak nenek moyangnya. Sebagaimana manusia tatkala itu masih Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Malaikatnya nurut, tapi kemudian jinnya gak mau nurut. Tapi yang kita ambil di sini,
penciptaannya jin itu sebelum manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin jadi sebelum manusia. Wallahu a'lam. Nah, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jin itu mereka mukallaf, terkena beban syariat. Jin itu terkena beban syariat. Ya, kenapa? Karena jin itu Allah berikan nafsu, Allah berikan akal, Allah berikan irodah, persis kayak manusia. Beda dengan malaikat, beda dengan binatang. Kan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup, makhluk hidup itu kan 4. Malaikat, manusia, kelurut. Yani malaikat yani malaikat, jin, manusia, binatang. Itu makhluk hidup. Beda antara keempat ini. Kalau malaikat itu Allah beri akal, tidak Allah beri nafsu. Sehingga mereka menjadi makhluk yang tidak pernah berpikir untuk berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala membahasakan mereka itu dengan selalu taat kepada Allah dalam semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi semua selalu taat terhadap semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, dan itu malaikat. Yang kedua ya kawan, binatang. Binatang itu makhluk yang Allah ciptakan hanya memiliki naluri, memiliki kehendak. Dia itu enggak Allah berikan akal, enggak Allah berikan nafsu. Binatang itu berjalan sesuai dengan nalurinya. Makanya binatang itu makhluk yang enggak bisa berkembang. Pitik kawit zamannya Nabi Adam. Ono ta pitik zaman Nabi Adam? Aku kurang ngerti aku. Sampai pitik zaman sekarang, kawit dulu ya gitu-gitu model pitik. Metu toko kandang, nyucuk, marak mulai. Ra tau berkembang. Ra tau terus pitik kemudian gowo njolek makanan oleh jagung go mulai dimasak ngono. Sing kok mangane gawe sendok atau nggawa apa? Enggak. Kan biyen yo pitik itu semacam itu. Dari dulu binatang itu ya semacam itu. Karena mereka makhluk yang tidak Allah berikan akal. Juga mereka itu adalah makhluk yang hidup tanpa nafsu. Sehingga enggak pernah ono pitik terus maling. Ono mbek terus maling. Terus korupsi ngono, ra ono. Jadi kan biyen ya mbak itu ya semacam itu, hidup sesuai dengan nalurinya. Adapun manusia, Allah berikan akal untuk berpikir, Allah berikan nafsu. Jadi untuk orang itu bisa memiliki keinginan banyak, yang itu malah kadang-kadang orang itu berbuat kemaksiatan, dan Allah berikan irada, kehendak untuk berbuat sesuatu. Lah, yang ini ada pada manusia, ada pada jin, karena sama-sama diberi beban syariat untuk menjalankan perintah, untuk meninggalkan larangan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa yani illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jin itu kayak manusia. Ada jin muslim, ada jin kafir, ada jin ahli sunnah, ada jin ahli bid'ah, ada jin ahli taat, ada jin ahli maksiat. Itu maklum. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu sangat amat banyak sekali. Perhatikan misalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang antum semuanya hafal dalam surat Jin. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih wa may yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wa la rahaqa. Wa anna minnas salihu wa anna minnal muslimuna wa minna al-qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang jin, bahwasanya jin itu macam-macam dalani. Kunna taraika kidada. Kami jin itu memilih jalan yang macam-macam.
ada yang minna al-muslimun. Yani wa anna minnal muslimun, ada di antara kami yang muslim. Wa minnal qasitun, dan ada di antara kami orang-orang yang melanggar, orang-orang yang zalim. Gitu ya, orang-orang yang kafir. Jadi ada jin muslim, ada jin kafir, ada jin muslim ahlu sunnah, ada jin muslim ahlu bid'ah, ada jin muslim yang baik, ada jin yang baik, ada jin yang buruk. Karena jin itu sama. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari ada satu kejadian. Hadis ini kondang dengan nama hadis Lailatul Jin, hadis malam jin. Apa maksudnya? Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam masih di kota Makkah, hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Malam hari, jadi beliau bersama para sahabat, di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud. Mereka malam hari istirahat. Di tengah malam, tiba-tiba mereka kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW tidak ada di lokasi. Para sahabat kaget, dicari muter-muter kemana-mana gak ketemu. Karena capek, akhirnya mereka wis pasrah. Jadi mereka duduk, jadi di tempat yang sama sampai pagi. Pagi harinya jelang-jelang subuh gitulah, atau ba'da subuh, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari satu tempat gitu, beliau datang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, semalam kami kehilangan jenengan, kami cari-cari nggak ketemu, jenengan dari mana? Gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, atanil bari hatta atim minal jin. Semalam itu ada tamu dari jin, ada tamu yang datang itu dari jin. Dia itu minta kepadaku untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Aku pun berangkat bersama dia. Sampai sebuah tempat, di sana ternyata sudah ditunggu oleh jin-jin yang lain. Sudah ditunggu oleh jin-jin yang lain. Kemudian aku sampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah SAW ngejak, jadi para sahabat, yuk kita ke sana yuk. Kita ke sana. Para sahabat itu di antara mereka Abdullah bin Mas'ud diajak oleh Rasulullah SAW ke tempat yani taklimnya Rasulullah SAW tadi malam. Taklim sama siapa? Sama jin. Taklimnya sama jin. Jadi ke tempat Rasulullah SAW taklim tadi malam, dan di situ kata Abdullah bin Mas'ud jelas sekali kelihatan ada bekas-bekas tadi malam itu ada orang kumpulan di sini. Tadi malam itu kayak ada orang. Lah kalau dipandang pasir ya wan, kemudian tadi malam ono acara, kan mesti yo tricake kaki, yo nyeni apa bekasnya orang duduk, yo ini yo itu, bahkan ada api yang dipanaskan. Jadi ada api gitu lah, api yang kayu yang dibakar untuk apa? Pencahayaan, untuk panasan dan yang semisalnya. Di sini jelas-jelas menunjukkan pertama jin itu makhluk tersendiri. Yang kedua, bahwasanya jin itu juga mereka terkena beban syariat, sehingga tatkala Rasulullah SAW diminta untuk mengajarkan jin mengajarkan syariat Al-Quran kepada mereka, Rasulullah SAW nggak protes. Salah kalian tuh gono syariatnya kok, gitu. Tapi mereka diajari oleh Rasulullah SAW, sehingga di antara mereka ada yang manut menjadi muslim, menjadi sahabat, otomatis menjadi sahabat. Dan di antara mereka ada jin-jin yang kafir, jin-jin orang-orang, yani jin-jin yang jelek, jin-jin yang berbuat yani kemaksiatan. Ada cerita kondang dari Jamiah Islamiyah. Cerita ini tarik ulur antara yang membenarkan dengan yang tidak membenarkan. Jadi yang tidak membenarkan, wallahu alam, karena diceritakan oleh sebagian masyayikh, tapi sebagian masyayikh lagi menolak. Sebagian masyayikh membenarkan cerita itu, sebagian masyayikh menolak cerita itu. Anda ceritakan aja sebagai cerita ya, kawan. Jadi dianggap benar ya monggo, dianggap benar ya monggo. Jadi dulu tatkala Syekh Abdul Aziz bin Baz masih menjadi rektor UIM. Kan UIM itu didirikan pertama kali di zaman Raja Khalid kalau nggak Raja Faisal. Itu rektornya itu adalah Syekh bin Baz. Rektornya itu adalah Syekh bin Baz. Rektor pertama Syekh bin Baz. Lah, santri mahasiswa masih sedikit. Ya namanya masih awal-awal berdiri gitu. Suatu hari jadi ada salah satu di antara mahasiswa itu yang tinggal di asrama, yang tinggal di
di asrama gitu. Dia sudah mau istirahat, awal itu dia masuk ke asrama untuk istirahat. Jadi tatkala itu temennya yang ada di satu kamar itu ngomong sama dia, "Ini Mas, tutup nang pintu nih, tutup nang pintu nih." Pintu dibuka gitu aja padahal dia sudah mulai rebahan. Temennya itu mengatakan, "Enggak, tutupan dewe." Ini tutupan sendiri. Tanpa disangka-sangka yang ada di sebelahnya itu julurkan tangannya jadi tak wowo sampai pintu. Tangannya itu jadi tak wowo sampai pintu ditutup. Ganti yang satunya itu takut terbirit-birit toh. Oh, makhluk aneh, lari gitu ya. Lari dari kamar, keesokan harinya beliau menghadap sama Syekh bin Bas. Lalu mengatakan, "Ya Syekh, temanku tak kamar ternyata gak manusia, ternyata jin." Ternyata jin. Lah apa buktinya? Gini dipanggillah dia. Sama Syekh bin Bas kemudian ditanya, "Sampean itu menungso apa jin?" Jadi, "Sampean itu manusia apa jin?" Dia menjawab, "Saya jin ya Syekh. Saya dari bangsa jin." Lah, nah napa kok kate sekolah barang? Jin kok kate sekolah barang. Jadi bangsaku itu banyak yang gak ngerti sunnah. Saya ingin belajar untuk menjadi dai di tengah-tengah mereka. Menjadi dai di tengah-tengah mereka. Syekh bin Baz selalu bertanya, "Lah kalau memang kepingin jadi dai, kamu kan bisa ikut kuliah tanpa harus jadi mahasiswa. Napa jadi menungso barang?" Napa harus jadi manusia terus daftar terus kuliah? Kan langsung jadi jin. Iki yakin ono jine. Ikut taklim. Langsung jadi jin. Nggak bisa Syekh, kalau saya dalam wujud asliku ikut dengarkan bisa, tapi kan nggak mungkin ikut mela ujian. Nggak mungkin mela ujian, saya nggak bisa paham apakah saya sudah dianggap lulus atau belum. Saya ingin menjadi mahasiswa berwujud manusia karena saya ingin menjalani proses sebagai seorang mahasiswa. Oh ngono toh. Ya wis terus no, tapi ojo wedeni wong liya ngono. Jangan nakut-nakuti teman-temanmu. Cerita ini entah benar entah enggak, tapi yang penting bahwa itu menunjukkan kepada kita dari semua dalil-dalil yang ada bahwasanya jin itu mukallaf. Jin itu terkena beban syariat. Makanya api neraka nanti itu yani salah satu di antara bahan bakarnya adalah apa? Manusia dan jin. Sampai ono diskusi panjang di kalangan para ulama. Loh, yani Imam Al-Qayyim membahas ini dengan panjang lebar. Membahas masalah ini dengan panjang lebar dalam Hadil Arwah. Yani beliau itu mengatakan kalau manusia berbuat kesalahan lalu dia disiksa, dimasukkan dalam neraka, dibakar dalam neraka, itu pantas asale tanah liat dibakar dalam neraka menjadi kesakitan, kepanasan. Lah jin itu asale api. Lah kalau dibakar di neraka, wah api kok dibakar yo gak ngefek gitu. Imam Al-Qayyim menjawab dengan jawaban yang sangat indah. Jadi beliau mengatakan, manusia itu tercipta dari tanah liat yang sudah dikeraskan, sudah kering. Seandainya ono wong dilempar karo tanah liat sing wis kering, loro apa gak? Itu kata beliau. Oh, coba nih. Ya loro lah. Lah, jin itu bahan bakunya memang dari api, tapi sudah tidak berwujud api. Dia itu sudah menjadi makhluk yang lain. Tatkala dia sudah menjadi makhluk yang lain, maka tatkala dia disiksa dengan api, dia masih merasakan panasnya api. Intinya begitu. Jadi ada di antara mereka yang masuk ke dalam surga, ada di antara mereka yang masuk ke dalam neraka. Karena inna minnal muslimuna wa inna minnal qasitun. Di antara mereka ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Baik. Masalah berikutnya para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang ketiga adalah tentang fenomena kesurupan. Ini tentang fenomena kesurupan. Apakah kesurupan itu sebuah fakta bahwasanya manusia itu kerasukan jin? Ataukah kesurupan itu enggak ada? Yang ada itu orang pening, pusing, terus pikirannya ngelantur, terus stres.
terus ngomongnya ngelantur. Kalau kita cermati semua dalil-dalil yang ada dan fakta yang ada, maka kesurupan itu nyata. Maka jadi kesurupan itu nyata. Dalil yang menunjukkan itu sangat banyak. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala tentang pemakan harta riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan harta riba itu tatkala mereka nanti bangkit di hari kiamat, mereka itu bangkit enggak tenang, mereka itu bangkit sempoyongan, kayak bangkitnya orang yang kerasukan jin. Berarti orang kerasukan jin itu ada. Orang kerasukan jin itu ada. Dan dalam dalil, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak menunjukkan akan hal itu. Sangat banyak menunjukkan akan hal itu. Masih ingat kisah seorang wanita yang kesurupan? Tatkala ada seorang, dulu di zaman Rasulullah SAW itu ada seorang wanita itu yang sering kesurupan. Setiap kali kesurupan dia itu ngomong macam-macam, berbuat macam-macam sampai sebagian auratnya itu terbuka. Lalu dia datang menghadap sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini usra. Ya Rasulullah, aku itu kesurupan jin. Aku itu sering kesurupan jin ya Rasulullah. Maka doakanlah ini untukku. Rasulullah SAW mengatakan, Mbak atau Bu, sampeyan tak doakan atau sampeyan sabar dan nanti masuk ke dalam surga. Pilihan mana? Tak doakan sembuh atau sabar terus masuk surga. Wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, ini aku sabar ay. Asal jaminannya itu surga. Tapi ya Rasulullah, doakan satu aja. Kalau saya pas kesurupan supaya jangan sampai pakaianku tersingkap dari auratku. Lalu doakan oleh Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil-dalil semacam itu banyak yang menunjukkan bahwasannya kesurupan itu fakta. Yang ketiga, asar dari para ulama, cerita-cerita para ulama yang menunjukkan bahwasannya kesurupan itu nyata dan kenyataan yang kita temukan di lapangan. Kalau itu enggak kesurupan, enggak mungkin ya, Wan. Ana pernah satu kasus. Suatu hari ana berangkat bareng gitu sama salah satu ikhwah yang menekuni dunia jin, menekuni dunia ruqyah. Kabawalah insyaallah. Pada waktu itu kita datang ke tempat orang yang kesurupan. Dia itu gak sadar pada waktu dibacakan ayat-ayat ruqyah. Orang itu merasa kepanasan, kemudian dia ngomong dengan bahasa Sunda fasih. Qadarullah teman yang ruqyah ini orang Sunda. Yani orang Sunda. Sampai keluarga itu bengong gitu. Karena keluarga itu keluarga Jawa asli. Jadi keluarga Jawa asli. Tatkala jadi proses selesai, kita diskusi sama keluarganya. Lah Pak, kok pada bengong? Jadi orang ini gak orang Sunda toh. Boten Ustaz. Orang ini itu orang Jawa asli. Bisa bahasa Sunda? Enggak, sama sekali enggak. Satu kata pun dalam bahasa Sunda itu enggak. Tapi tadi pada waktu di ruqyah, lah kok ngomong bahasa Jawa lancar. Kok ngomong bahasa Jawa itu dengan bahasa yang sangat lancar. Kesimpulannya yang ngomong tadi siapa? Hah? Yang ngomong tadi itu jin. Yang ngomong tadi itu jin pakai lisan orang itu. Berarti di dalam jiwanya ada makhluk lain. Jadi ini uang itu stres-stresi, sak pening-peningi. Ini asalnya gak iso ngomong bahasa Jawa, gak iso ngomong bahasa Sunda, wong Jawa asli. Tiba-tiba stres iso ngomong bahasa Jawa lancar, bahasa Sunda lancar, mustahil. Itu mesti ada makhluk lain yang di dalamnya. Mesti ada makhluk lain. Makanya kesurupan itu nyata. Ada dalilnya dalam Al-Qur'an, ada dalilnya dalam As-Sunnah dan keterangan para ulama yang bicara tentang masalah itu sangat banyak dan fakta yang kita temukan di lapangan. Fakta yang kita temukan di lapangan. Jadi beberapa orang sakit itu ya, beberapa orang sakit kemudian dideteksi dengan medis gak ketemu. Semua, jangankan rongsen, MRI sekalipun itu gak bisa deteksi. Ininya sehat, itunya sehat, tapi uangnya loro. Itu kalau dokternya mau percaya, itu berarti pengobatannya cara lain. Berarti dia itu
dalam ilmu medis nggak ada masalah, tapi dia masalah dalam ilmu atau dalam disiplin ilmu yang lainnya. Suatu hari di zaman Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Imam Ibnu Taimiyah atau di zaman Imam Ahmad, Imam Ibnu Taimiyah saya ingat ada. Ibnu Taimiyah itu ada seorang yang ya gitu kesurupan. Kemudian dia diruqyah oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tatkala selesai diruqyah, dia itu jinnya itu ngomong. Beliau itu, ya Imam, jangan usir aku keluar dari sini, biarkan aku di sini gitu. Jadi Ibnu Taimiyah ngomong, "Loh, ngapain kok kamu mau tetap di sini? Orang ini itu mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Aku cuengkel, makanya tak surupi. Aku kepingin jadi mengganggu dia, aku kepingin membinasakan dia. Itu jin ahli sunnah tapi jahat. Orang bener iku jin. Jadi dia itu ada orang Mu'tazilah yang meyakini kalau Al-Qur'an itu makhluk. Dan itu membuat jengkel salah satu jin ahlu sunnah. Akhirnya diganggu, disurupi. Ya orang benar sebenarnya. Ini tapi benar. Nah, itu menunjukkan yang semua cerita-cerita semacam itu, dan itu kondang di kita para ulama menunjukkan bahwasanya apa ya? Kesurupan jin itu nyata, bukan hanya sekedar orang itu kehilangan kendali pikiran. Kita mampu kok membedakan mana orang itu linglungnya karena stres, karena gila, atau orang itu linglungnya karena kesurupan. Orang itu nggak sadarnya karena gila, orang itu nggak sadarnya karena kesurupan. Itu sangat mampu kita ini membacanya. Wallahu a'lam. Baik. Yang berikutnya, jin itu makhluk yang bisa malih rupa, yang bisa apa ya? Malih rupa itu benar. Merubah wujud. Bisa merubah wujud. Dia dalam wujud aslinya kita nggak pernah tahu wujudnya aslinya kayak apa. Tapi kalau dia sudah menampakkan diri dengan wujud apapun, maka kita mampu melihatnya. Dan dalil yang menunjukkan akan hal itu sangat banyak. Dalil yang menunjukkan akan hal itu sangat banyak. Dalil yang paling kondang dalam Sahih Bukhari Muslim, kisahnya Abu Hurairah. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Abu Hurairah untuk jaga harta zakat. Harta zakat di zaman itu apa, Iwan? Korma. Untuk jaga korma dari harta zakat. Lah, dijaga oleh Abu Hurairah. Malam-malam ada maling datang. Jadi sembunyi-sembunyi gitu, ngambil harta sedekah tersebut, ketangkep sama Abu Hurairah. Jadi diancam ya Abu Hurairah, kamu besok pagi akan aku laporkan sama Rasulullah. Dia mengatakan jangan, kasihani saya butuh, saya ini, saya itu, dan macam-macamnya. Akhirnya Abu Hurairah kasihan, dilepas. Keesokan harinya beliau lapor sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, jadi nanti malam dia akan datang lagi. Karena yang bilang itu adalah beliau SAW. Rasulullah SAW itu bilang gak mungkin salah. Abu Hurairah itu cuengkel, semalam mesti dilepas, nanti malam akan datang lagi. Awas kon. Nanti malam kedua datang lagi, ditangkap lagi, tapi dia DP kepingin dilepaskan, akhirnya dilepas. Rasulullah SAW ngomong untuk yang ketiga kalinya, nanti malam dia datang lagi. Nanti malam dia ini datang lagi. Malam yang ketiga, Abu Hurairah itu janji tidak akan melepasnya. Setelah ketangkep beneran, maka dia minta dimaafkan, gak dimaafkan. Lalu dia ngomong, lepaskan aku. Aku akan mengajari kamu satu bacaan yang apabila kamu baca di malam hari, kamu gak akan diganggu setan sampai pagi hari. Apa itu? Surat atau ayat Al-Kursi. Jadi ayat, ini Al-Kursi. Akhirnya dilepas, merasa diajari, akhirnya dilepas. Keesokan harinya beliau menghadap lagi sama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sadaqaka. Yani yang ngajari semalam kamu itu benar, wa huwa kadzub, padahal dia adalah setan pendusta. Dalam riwayat yang lain, yani sadaqal khabith. Yani sang makhluk yang jahat itu telah menyampaikan atau telah berbuat baik ini kepadamu. Dalam riwayat, yani dia itu adalah iblis. Yang datang kepadamu itu adalah iblis atau setan. Jadi intinya
bahwa jin itu bisa merubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki, dan itu kekuatan yang Allah berikan kepada dia yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Oleh karena itu para ikhwan azanillahu wa iyyakum, kalau kemudian kita itu melihat ada apa ya, penampakan gitu istilahnya, ono gendruwo, ada jerangkong, ada hantu gitu. Apa hukumnya meyakini ada hantu, kuntilanak, jerangkong, terus apa meneh? Gendruwo ngono ya. Pocong, penampakan atau yang semisalnya lah. Apa hukumnya? Lihat. Kalau itu diyakini orang wis mati bangkit urip lagi, itu keyakinan yang salah. Kenapa? Lah, orang itu kalau sudah mati, dia itu akan masuk ke alam barzah. Kalau dia sudah di alam barzah, hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang itu orang baik. Kalau orang itu orang baik, maka dia di alam barzah mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan alam barzah. Rumahnya diluaskan. Jadi pokoknya diampari permadani indah dari surga, ini dan yang semuanya. Nah, kalau memang dia itu berada di alam barzah yang penuh dengan kenikmatan, lapo ngelayap ning donya. Enak di alam barzah kok ngelayap donya barang. Kemungkinan yang kedua, orang itu orang jahat, orang kafir, ahli maksiat, ahli syirik, pokoknya orang jahat. Kalau sudah masuk ke alam barzah, sudah meninggal dunia, masuk ke alam barzah, apa yang terjadi? Disiksa oleh malaikat. Disiksa oleh para malaikat. Dan tatkala dia disiksa, ya gak mau malaikat, minta izin ngono dia. Malaikat izin sih dari gendruwo, ya ora gelem malaikat. Jepuki kok jadi gendruwo barang. Nah, yang ada nampak-nampak itu apa? Yang nampak-nampak itu adalah jin yang yatasyakkal, jin yang merubah wujud. Karena jin itu sawan kalau dia itu ditakuti oleh manusia. Jadi kata Ikrimah, jadi beliau mengatakan, Ikrimah itu siapa ya, Hon? Muridnya Abdullah bin Abbas. An-nas, manusia itu takut kepada jin, koyok jin juga takut kepada manusia. Hanya nek manusianya kuat, jinnya lemah. Nek manusianya lemah, jinnya kuat. Makanya lihat ya, Wak. Di tengah-tengah masyarakat sing akeh klinike wong itu wedi karo tuyul, wedi karo apa? Wedi karo kuntilana, wedi karo gendruwo. Iku lak tambahke gendruwo ni. Mergi setan malah seneng meden-medeni wong. Tapi di tengah masyarakat sing masyarakat gak peduli dengan yang semacam itu. Gak ada cerita-cerita tentang gendruwo, tentang toyol, tentang ini, tentang itu. Makanya yang nampak itu hantu itu ada, gendruwo itu ada. Jadi tapi itu bukan orang mati bangkit kembali. Itu adalah setan atau jin yang merubah wujud untuk nakut-nakuti manusia. Tinggal manusianya. Nek manusianya kuat, dia itu nggak akan punya efek. Tapi ini manusianya wedi, malah di weden-wedeni, malah ditakut-takuti. Jadi yang semacam itu. Nah, para ikhwan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara masalah jin adalah jin itu tidak mengetahui perkara gaib. Jin itu tidak mengetahui perkara gaib. Karena perkara gaib itu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Jin pun tidak mengetahui perkara gaib. Dan itu maklum. Kisah yang paling kondang adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kisah wafatnya Nabi Sulaiman itu kan pada waktu apa? Pada waktu mandori pasukan dari bangsa jin kerja. Pasukan dari bangsa jin itu kerja, disuruh kerja,
Dimandori Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan punya tongkat toh, dipegang tongkatnya. Tatkala dia duduk sambil megang tongkatnya itu Allah mencabut nama Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Tapi fisiknya nggak berubah, ya tetap di situ. Jin itu tetap kerja gitu. Tahu-tahu mereka kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia adalah tatkala Nabi Sulaiman itu terjatuh dalam kondisi sudah meninggal dunia, dan diprediksi matinya sudah agak lama. Allah Subhanahu wa taala ceritakan hal itu dalam firman-Nya, "Falamma qadaina 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin." Tatkala mereka tetapkan Nabi Sulaiman untuk meninggal dunia, yang menunjukkan akan kematiannya itu adalah ini binatang-binatang kecil itu loh, rayap-rayap yang makan tongkatnya, sehingga tatkala tongkatnya kemakan rapuh, kemudian beliau terjatuh. Ini terjatuh. Falamma kharra, tatkala Nabi Sulaiman terjatuh, tabayyanatil jin, nampak bagi jin, allau kanu ya'lamunal ghaib, seandainya mereka tahu perkara ghaib, ma labithu fil adzabil muhin, mereka tidak akan selama ini berada dalam kerja yang berat, berada dalam kerja yang berat. Kisah perang Badar. Perang Badar. Itu salah satu di antara penggagasnya kan iblis. Salah satu di antara penggagasnya itu kan iblis. Tapi dia juga nggak tahu, ternyata juga salah atau kalah fatal. Dan demikian. Jadi intinya jin itu tidak mengetahui perkara ghaib. Jin itu tidak mengetahui perkara ghaib. Tapi ingat ya kawan, perkara ghaib itu ada dua. Ada ghaib nisbi, ada ghaib mutlak. Yang tidak diketahui kecuali oleh Allah itu ghaib mutlak. Ghaib nisbi itu jangankan jin, manusia aja tahu. Apa itu? Ghaib mutlak tahu? Ghaib nisbi tahu? Ghaib nisbi itu satu perkara yang kita tidak tahu, tapi ada yang tahu. Satu perkara yang sekarang ini kita nggak tahu, tapi ada makhluk Allah lain yang tahu. Itu ghaib tapi nisbi. Ghaib relatif, ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Ada yang tidak tahu. Kalau ghaib mutlak, tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah. Contoh, ghaib mutlak itu apa yang akan terjadi 2 hari lagi. Jadi kamu akan mati di mana, umurmu berapa, itu ghaib apa? Mutlak. Adapun ghaib nisbi itu misalkan zaman dahulu ya kawan. Zaman dahulu anak itu laki-laki atau perempuan, zaman dulu ghaib. Barang nggak ngerti, nggak ada yang tahu. Tapi itu bukan ghaib mutlak. Karena sudah ada makhluk Allah yang tahu isi perut. Siapa? Malaikat. Malaikat yang Allah perintahkan untuk menetapkan roh, menetapkan takdirnya, apakah dia laki-laki atau perempuan, ajalnya bagaimana, ini dan itu malaikat kan sudah tahu. Kalau kemudian zaman sekarang, manusia pada zaman sekarang mempunyai satu ilmu yang mampu menembus alam rahim pakai USG itu, maka jangan katakan itu adalah menembus alam ghaib. Itu ghaib tapi nisbi. Kalau zaman dulu ya kawan, ada orang tinggal di sini di Brondong, lalu dia bisa menceritakan dengan detail semua peristiwa yang terjadi di rumah dia di Jakarta. Dia punya rumah di Jakarta. Lalu dia menceritakan, rumahku saiki aman, pintu depan sedang kebuka, anakku sedang mainan di ruang tengah, istriku sedang masak. Kemudian ini tadi jam 7 ada tamu. Dia bisa menceritakan dengan detail padahal dia di sini. Itu kalau zaman dahulu itu dukun. Kalau zaman sekarang itu nyata. Zaman sekarang itu nyata. Pakai apa? Pakai CCTV yang bisa dikendalikan dari HP. Yang bisa dikendalikan dari HP. Zaman sekarang ya, kawan. Jadi kalau ini anak itu ada kalau pas safar ada perlu apa-apa sama satpam atau sama keamanan itu, Mas, tolong jadi ada tamu keluargamu datang. Nanti di tamu ya diterima, kemudian barang yang dia bawa taruh di situ. Nanti kalau sudah barangnya datang, telepon anak. Enggak usah telepon. Barangnya udah datang Ustaz, orangnya udah pulang. Ditaruh di mana? Taruh sana. Ini sebentar.
Antum agak ke kiri, agak sana lagi, taruh di pojoknya itu. Dari mana saya tahu? Dari CCTV. Dari HP ini Anda katakan. Di sini Ustaz ya? Gue. Bukan dari ini, bukan dari video call, enggak pakai video call. Kalau Anda pakai CCTV. CCTV-nya pesantren, bukan CCTV-nya rumah. CCTV-nya ini pesantren. Dan yang semacam itu. Kalau zaman dulu itu tuh dukun ya, kalau zaman sekarang itu nyata. Itu tuh nyata. Lah, kalau zaman dulu itu perkara gaib, tapi gaib apa? Nisbi. Makanya yang tidak diketahui oleh jin itu gaib mutlak, tapi gaib nisbi bisa tahu. Kenapa? Karena Allah berikan mereka kekuatan yang tidak Allah berikan kepada manusia. Bisa merubah wujud, bisa bergerak dengan cepat. Yani bisa mereka bergerak dengan cepat dan kekuatan-kekuatan yang yang lainnya. Wallahu a'lam. Terakhir, sudah jam 6 lebih. Terakhir pada jamaah yang dimuliakan Allah Taala, bagaimana kita itu menghindar dari gangguan jin? Menghindar dari gangguan jin itu paling gampang. Menghindar dari gangguan setan dari bangsa jin itu paling gampang. Yaitu ada apa? Benteng diri diperkuat dengan selalu ingat kepada Allah dan dengan banyak berzikir, terutama zikir-zikir benteng diri, zikir pagi dan petang, sama zikir-zikir yang itu dikatakan Rasulullah SAW sebagai penghalang dari gangguan jin, kayak zikir masuk WC, zikir mau tidur, zikir pagi, zikir petang, dan zikir-zikir yang lainnya. Karena jin itu lemah, ya Wan. Jin itu makhluk yang lemah, ngusirnya gampang. Jadi ngusirnya gampang, diwacakan ayat kursi lari, ono azan, ini lari sampai terkentut-kentut, ono ini, ono itu, yang semacam itu. Ini menungso kan enggak? Ini manusia itu setan dari bangsa manusia tidak, jadi tidak semacam itu. Wallahu alam bissawab. Ini hewan beberapa hal yang berkaitan dengan dunia jin ya. Ini dunia jin. Syekh Sulaiman Al-Ashqar mempunyai kitab yang agak panjang lebar bicara tentang jin. Beliau kasih judul dalam bahasa Arabnya Alam Al-Jin. Alam Al-Jin, alam jin itu beliau bahas dengan agak panjang lebar. Bisa dirujuk ke kitab beliau kalau mau lebih terperinci tentang masalah yang berkaitan dengan dunia jin. Wallahu alam bisawab. Sebelum Anda tutup majelis, barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo barakallahu fikum. Ya. Taib. Antum coba cek di tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain. Tatkala jin itu makan, ya. Jin itu makan. Pertama, makanannya jin itu adalah makanan manusia yang tidak dibacakan basmalah padanya. Makanya sampean itu nik minum, nik makan gitu, gak mau coba basmalah, hati-hati, jin sampean lemu-lemu, sehat-sehat. Lah iya bedina mangan soto, mangan sate, mangan sego, mangan telong. Ini mangan sego, mangan telong. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah makan bersama para sahabat. Tatkala beliau makan bersama para sahabat, tiba-tiba ada anak kecil perempuan, seakan-akan didorong, ka'annaha tutufa dalam bahasa riwayat itu. Ka'annaha tutufa, seakan-akan didorong gitu. Tiba-tiba langsung masuk, gak izin gak apa, langsung ambil makanan. Ditahan oleh Rasulullah SAW, tangannya ditahan oleh Rasulullah SAW. Tak berserang lama dari itu, datanglah seorang Arab Badui. Langsung datang ka'annahu yutufa, seakan-akan dia itu terdorong sesuatu, langsung ambil makanan. Ditahan oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, kedua orang ini tadi itu diperalat sama jin, diperalat sama setan, untuk agar bisa ikut makan makanan kita.
Yani agar bisa ikut makan makanan kita. Dalam arti tatkala dia itu langsung ngambil, langsung makan, langsung minum nggak pakai basmalah, maka setan melok mangan, melok ngombe. Setan itu melok mangan, melok ngombe. Itu makanan yang pertama. Itu makanan yang pertama. Yang kedua, jin muslim makanannya itu tulang. Tapi tulang dalam pandangan kita. Nek dalam pandangannya jin, tulang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak dagingnya. Dalam pandangan jin. Itu salah satu di antara sebab kenapa kok Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW melarang BAB dengan apa? BAB dengan tulang. BAB dengan tulang itu terlarangnya dari dua sisi. Yang pertama dari sisi fikih dia itu ghairu qali. Ghairu qali itu apa ya? Yang tidak bisa menghilangkan kotoran. Jadi kalau ada kotoran di sini kemudian pakai tisu diusapkan begini itu kan hilang. Kalau pakai ini diusapkan begini itu gak hilang tapi roto. Nah dalam bahasa fikih ini namanya qali. Ini tuh ghairu qali. Tulang itu termasuk yang ini kan halus. Dia itu kan barang apa? Halus itu kalau dipakai untuk nyekat sesuatu itu gitu. Itu dari sisi fikih. Dari sisi tinjauan yang lain Rasulullah SAW jadi tatkala beliau ditanya, ya Rasulullah ngapain nggak boleh cawi gitu pakai tulang, pakai watu oleh, pakai yang kayu oleh, tapi pakai tulang nggak boleh. Beliau mengatakan fa innahu ta'amu ikhwanikum minal jin. Karena tulang itu makanan saudara-saudara kalian sama muslim dari bangsa jin. Dari bangsa jin. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah mengatakan kalau jin melihat ada tulang, maka seakan-akan diperlihatkan oleh Allah jadi itu banyak dagingnya dari bangsa jin ya, dari bangsa jin. Adapun jin yang kafir, maka iya makanannya itu kotoran. Jadi makanannya itu kotoran. Itu yang Anda tahu kan ini kita bicara barang gaib ya. Jadi kita itu bicara gaib. Lah kok gono makan yang lain Ustaz? Apa mereka makan buah-buahan? Aku kurang ngerti. Ini masalah gaib ya. Kita bicara masalah gaib. Jadi kalau tidak ada dalil yang paten kita nggak bisa berbicara. Wallahu a'lam. Nah. Bisa. Dalilnya jelas. Rasulullah SAW itu mengatakan ar-ru'ya thalathah. Mimpi itu ada 3. Mimpi dari Allah, mimpi dari setan, dari jin maksudnya, mimpi hadithun nafs. Jadi kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari Muslim, mimpi itu ada 3. Satu mimpi-mimpi yang baik, fahuwa minallah. Mimpi-mimpi yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mimpi seorang muslim di akhir zaman itu bagian dari 46 kenabian. Gitu ya? Bagian dari 46 jadi bagian kenabian. Yang kedua, ini yang kedua, mimpi jelek. Mimpi yang membuat orang takut, mimpi yang membuat orang itu gelisah, mimpi yang membuat apa? Kata Rasulullah SAW, fa innahu minasyaitan. Mimpi itu dari setan, dari jin. Untuk nakut-nakuti manusia. Makanya syariatnya Allah Subhanahu wa taala, kalau mimpi yang jelek itu langsung bangun, ta'awud, kemudian meludah ke kiri 3 kali, lalu pindah posisi tidur. Pindah posisi tidur dan jangan ceritakan kepada siapapun. Fa innahu la yadhurruh, kata Rasulullah. Karena mimpi itu enggak akan membahayakan dia. Yang ketiga, mimpi hadithun nafs. Mimpi hadithun nafs itu mimpi karena kilingan pekerjaan harian. Isu mau kayak ngurusi tambak lele, ribut sampai bengi saya kepikiran, ke bawah mimpi ngurusi lele, yaitu mimpi gara-gara sampean turu kepikiran itu. Jadi kalau kaitan dengan apapun. Wallahu a'lam. Nah, pertama, anak nggak akan bahas roh ya. Pembahasan masalah roh itu panjang, kapan-kapan lah dibahas. Jadi kapan-kapan itu dibahas. Al-Imam Al-Qayyim membahas tentang masalah roh dengan panjang lebar dalam kitabnya Kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh panjang lebar sekali dan masalah roh itu pembahasan yang sangat panjang. Yang inti, jadi apabila ada orang ya, ketemu dalam mimpi, ketemu orang, ketemu mbah. Aku iki mbahmu nak.
aku iki mbahmu, terus cerita panjang lebar semacam itu. Bisa jadi itu roh mukmin yang dipertemukan oleh Allah. Bisa jadi. Ana nggak nolak itu. Tapi bisa jadi itu adalah jin korin. Jin korin itu apa? Semua manusia itu kan punya apa? Semua manusia itu punya korin, punya teman. Satu dari malaikat, satu dari jin. Selalu menemani dia kemanapun dia pergi. Dimana dia itu pergi. Kalau kemudian nah jin itu kan umur itu wow, umurnya panjang. Jin itu sebagaimana saya katakan tadi, yatanasalun. Yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah dari api. Selanjutnya, jin itu yatanasal. Jin itu ya punya keluarga, punya anak. Gitu. Hanya umurnya apa? Panjang. Jadi umurnya itu panjang. Bisa anak, bisa jin kecil, bisa jin dewasa, bisa tua, bisa mati. Sebagaimana makhluk yang nggak bisa mati sampai kiamat itu hanya satu. Siapa? Iblis. Kalau jinnya itu kayak manusia, hanya umurnya panjang. Adapun kalau yang nggak bisa mati, yang Allah janjikan nggak akan mati, fa innaka minal mundzirin, kamu itu ditunda sampai kiamat nanti, itu hanya satu, yaitu iblis. Iblisnya adame menungso, itu iblisnya jin. Ini semacam itu. Kalau yang lainnya maka mati sebagaimana ini biasanya. Nah, ada kemungkinan yang nampak di alam mimpi itu adalah jin korin yang masuk ke alam mimpi. Mungkin ini, mungkin itu. Jadi ada kemungkinan ini, ada ini kemungkinan itu. Tapi fenomena misalkan Nyi Roro Kidul itu dibenarkan atau didustakan? Kita mendustakan gonok buktine, membenarkan gak ada buktinya. Tapi mungkin ada, dan itu adalah dari bangsa jin. Dan itu ini adalah dari bangsa jin. Wallahu a'lam. Tapi para ikhwatin azani Allahikum, ini yang kita pelajari sudah jam 6 lebih. Itu waktunya sarapan. Jadi insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari sekilas ya, masih ada beberapa masalah yang lainnya yang tidak mungkin kita pelajari di sini. Ana syaratkan tadi pada kitabnya Syekh Sulaiman Al-Askar. Ini beliau mempunyai satu kitab yang agak panjang lebar dalam masalah ini. Beliau menyebutnya dengan alamul jin, alam jin, bisa untuk dijadikan referensi dalam kajian tentang masalah jin. Kita akhiri ini majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.